Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, bertemu lagi bersama Pak Randy Rohimat, guru kelas 4A. Hari ini kita akan belajar IPS dengan kompetensi dasar mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Sebelum dilanjutkan, untuk keberkahan dalam mencari ilmu, dalam memahami pelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, letak geografis itu sangat mempengaruhi terhadap sumber daya alam, bahkan hingga pekerjaan masyarakat di daerah tersebut. Contohnya, ada beberapa tempat yang kita sebut pantai. Ada juga dataran rendah dan dataran tinggi. Pantai adalah daerah yang membatasi antara daratan dan lautan. Ciri-ciri pantai yaitu udaranya kering, suhu udara panas, dan berpasir. Sumber daya alam yang biasa terdapat di pantai yaitu ikan, rumput laut, cumi-cumi, kerang, lobster, udang, sampai dengan ada terumbu karang. Pekerjaan yang biasanya terdapat di daerah pantai yaitu nelayan. Kemudian ada dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Selain dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan dan atau palawija, dataran rendah yang landau juga menyimpan potensi yang lain. Misalnya, terdapat sungai-sungai dan danau yang airnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kehidupan. Kemudian selanjutnya dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Pada ketinggian antara 200 meter cocok untuk perkebunan karet. Lebih dari 200 meter lebih cocok untuk ditanami perkebunan teh. Dan di atas 1000 meter cocok untuk ditanami hutan pinus. Oleh karena itu, jika kalian menemukan kebun teh, maka kalian sedang berada di dataran tinggi. Masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya alam hayati atau biotik, yaitu yang berasal dari hewan dan tumbuhan, atau bisa juga memanfaatkan sumber daya alam non hayati atau biasa disebut abiotik. Contohnya tanah, air, sinar matahari, ataupun hasil tambang. Itu semua bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Anak-anak, selain kita bisa memanfaatkan sumber daya alam, baik biotik ataupun abiotik, kita juga harus bisa melestarikan lingkungan di sekitar kita. Apa contohnya? Kita bisa menanam pohon, kemudian tidak boros air, tidak membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Nah anak-anak, itu dia pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari Pak Randy cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum ditutup, Pak Randy mengingatkan untuk kalian tetap jaga kesehatan, tetap diam di rumah, dan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif
seperti sholat duha, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, tadarus, dan jangan lupa untuk sholat tahfidz ya. Syukron ala ikhtimamikum wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.